Fakta bahwa sebenarnya sungai di bawah laut sudah dijelaskan dalam Al-Quran ialah salah satu fakta yang sangat menakjubkan mengenai Al-Quran yang ternyata telah terbukti di kehidupan nyata. Sungai bawah laut sebenarnya terdengar mustahil bagi logika manusia. Namun pada kenyataannya, hal itu benar-benar ada di dunia. Sebelum ada peralatan canggih untuk menyelidiki hal itu, Al-Quran telah menuliskan secara terperinci mengenai adanya sungai di bawah tanah tersebut. Percampuran antara air asin dan air laut yang tak dapat terpisah secara alami merupakan salah satu bukti kebesaran Allah yang dapat dilihat oleh seluruh umat manusia. Kepada pecinta kumpulan misteri, berikut ini merupakan penjelasan yang lebih terperinci bahwa sungai di bawah laut sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Suatu hari seorang ahli kelautan bernama Jacques-Yves Cousteau melakukan penelitian di dasar laut untuk Discovery Channel. Ia menelusuri fenomena bawah laut di Cenote Angelita, Meksiko. Saat melakukan penyelaman, ia dikejutkan dengan sebuah fenomena alam yang luar biasa. Ia menemukan air tawar di antara air laut yang asin. Penemuan itu membuatnya takjub. Bagaimana mungkin air tawar bisa berada terpisah dalam air laut yang asin? Tetapi, itulah kenyataan yang dia temukan di dalam laut. Fenomena ganjil itu membuat bingung Mr. Cousteau dan mendorongnya untuk mencari tahu penyebab terpisahnya air tawar dan air asin di tengah-tengah lautan. Ia mulai berpikir, jangan-jangan ini hanya halusinasi atau hayalan sewaktu menyelam. Waktu pun terus berlalu setelah kejadian tersebut. Namun, ia tak kunjung mendapatkan jawaban yang memuaskan tentang fenomena ganjil tersebut. Sungai di bawah laut itu ditumbuhi daun-daunan dan pohon. Para peneliti menyebut fenomena itu sebagai lapisan hidrogen sulfida, tapi tampak seperti sungai. Yang menjadi tanda tanya para ahli, mengapa air yang mengalir di sungai bawah laut itu rasanya tawar? Sesungguhnya, sekitar 14 abad lalu, Al-Quran telah menjelaskan fenomena itu. Simak saja surat Al-Furqan ayat 53. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir atau berdampingan. Yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Fenomena unik dan aneh itu juga telah disebutkan dalam surat Ar-Rahman ayat 19 hingga 21. Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara kedua tak ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Sampai pada suatu hari, ia bertemu dengan seorang profesor muslim. Kemudian ia menceritakan fenomena ganjil itu. Profesor itu teringat pada ayat Al-Quran tentang bertemunya dua lautan. Surat Ar-Rahman ayat 19 hingga 20 yang sering diidentikan dengan terusan Suez. Ayat itu artinya, dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara kedua tak ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Kemudian dibacakan surat Al-Furqan ayat 53 di atas. Selain itu dalam beberapa kitab tafsir, ayat tentang bertemunya dua lautan tapi tak bercampur airnya diartikan sebagai lokasi muara sungai, di mana terjadinya pertemuan antara air tawar dari sungai dan air asin dari laut. Namun tafsir itu tidak menjelaskan ayat berikutnya dari surat Ar-Rahman ayat 22 yang artinya, dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Padahal di muara sungai tidak ditemukan mutiara. Terpesonalah Mr. Cousteau mendengar ayat-ayat Al-Quran itu, melebihi kekagumannya melihat keajaiban pemandangan yang pernah dilihatnya di lautan yang dalam. Al-Quran ini mustahil disusun oleh Muhammad yang hidup di abad ke-7. Pada zaman saat belum ada peralatan selam yang canggih untuk mencapai lokasi yang jauh terpencil di kedalaman samudera. Benar-benar suatu mukjizat, berita tentang fenomena ganjil 14 abad yang silam akhirnya terbukti pada abad ke-20. Mr. Cousteau pun berkata bahwa Al-Quran memang sesungguhnya kitab suci yang berisi firman Allah, dan seluruh kandungannya mutlak benar. Dengan seketika, dia pun memeluk Islam.